ada pameran. Banyak badut yang beraksi. Ayo saksikan video pembelajaran kali ini tentang relasi. Welcome back to my channel Wati Suara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kamu update dengan notifikasi video terbaru dari channelnya Wati Suara. Bicara tentang relasi itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Salah satu faktanya adalah antara kita dengan orang tua. Misal nih, kamu semuanya tidak akan lahir tanpa adanya orang tua, ya kan? Jadi apa relasinya antara si kamu dengan orang tua? Ada ibu, ada ayah. Jadi kamu itu adalah anak dari ayah dan ibu. Nah, itu relasi. Kemudian fakta kedua, antara Allah dengan makhluknya. Salah satu makhluknya siapa? Ya kamu sendiri. Adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi relasi dari diri kamu sendiri dengan Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi semuanya punya relasi. Jadi sebenarnya apa sih relasi itu? Ayo, kalau ada yang langsung tahu tanpa dijelaskan, silahkan komentar langsung di kolom komentar yang tersedia di bawah. Oke. Nah, jika masih ada yang penasaran dengan relasi atau bahkan kepo banget dengan relasi, ayo jangan di skip video ini. Langsung saksikan keterangan selanjutnya agar paham dengan konsep relasi itu dalam matematika seperti apa. Yuk, lanjut cek video berikutnya. Relasi merupakan hubungan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah kata hubung yang menghubungkan anggota himpunan A dengan himpunan B. Misalnya, ada himpunan A, Padang, Samarinda, Manado, dan Bandung. Kemudian ada himpunan B dengan anggota Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. Maka relasinya itu bisa kita hubungkan dengan ilustrasi diagram panah yang lebih gampang. Setelah itu dibubuhi dengan tanda panah. Nah, dari masing-masing hubungan ini coba dilihat. Padang dihubungkan dengan Sumbar, Samarinda dengan Kaltim. Padang itu kan ibu kota dari Sumbar ya. Samarinda juga ibu kota dari Kalimantan Timur. Kita cek dulu yang lain. Manado juga ibu kota dari Sulawesi Utara. Bandung juga seperti itu. Maka relasi yang tepat untuk kedua himpunan ini adalah ibu kota dari. Nah, itulah yang dinamakan dengan relasi. Intinya apa relasi itu? Kata hubung untuk kedua himpunan. Kemudian contoh relasi yang lain di sini disajikan ada Nabi Musa, ada Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Kemudian dihubungkan dengan beberapa nama kitab. Nah, jadi relasi yang tepat untuk menghubungkan keduanya apa kira-kira? Nabi yang diwahyukan kitab. Coba kita baca. Musa, nabi yang diwahyukan kitab Taurat. Benar atau salah? Daud, nabi yang diwahyukan kitab Zabur. Benar atau salah? Isa, nabi yang diwahyukan kitab Injil. Begitu juga Muhammad, nabi yang diwahyukan kitab Al-Quran. Cocok semua kan? Maka relasi yang tepat untuk mewakili kedua himpunan ini adalah nabi yang diwahyukan kitab. Kemudian ada contoh lagi, angka 2, 3, 4, dan 5 dihubungkan dengan 15, 18, dan 20 dengan tanda panah angka 2 dengan 18, 2 dengan 20. Coba pikirkan, apa sih relasi yang tepat untuk mewakili 2 dengan 18 dan 2 dengan 20? Sedangkan 2 dengan 15 tidak ya. 3 dan 15, kemudian 3 dan 18, 4 dengan 20, 5 dengan 15. Kira-kira apa sih yang tepat kata-kata yang menghubungkan mereka berdua? Di sini yang ditampilkan adalah faktor dari. Kenapa? Karena 2 itu faktor dari 18, artinya 2 membagi habis 18. Kenapa? Karena 18 dibagi 2, 9 ya, 20 dibagi 2 juga 10. Jadi 2 dengan 15 kenapa tidak dihubungkan? Karena 15 tidak habis dibagi 2. Kemudian 3 dengan 15, 3 dengan 18 terlihat jelas, 20 dengan 3 tidak ada karena 20 tidak habis dibagi 3. Begitu juga 4 dengan angka 5 yang dihubungkan dengan angka 20 dan 15.
Jadi kata yang tepat adalah faktor dari. Kemudian contoh terakhir itu ada nama-nama Andin, Doni, Adit, dan Amara dihubungkan dengan beberapa kategori, ada berenang, takraw, basket, dan bernyanyi. Nah, di sini yang dihubungkan adalah Andin dengan bernyanyi, kemudian Doni dengan takraw, Adit dengan basket, kemudian Amara dengan berenang. Kira-kira apa sih relasi yang tepat menghubungkan mereka? Di sini yang disajikan adalah kata hobi. Coba kita baca. Andin hobi bernyanyi, Doni hobi takraw. Tepat ya kata-katanya, atau boleh diganti dengan kata gemar atau menyukai, boleh juga. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan menyatakan relasi. Menyatakan relasi itu seperti yang udah kita lakukan, itu yang pertama sekali adalah diagram panah. Kemudian ada diagram kartesius yang ada sumbu X dan Y. Kemudian dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini akan kita jelaskan masing-masing. Untuk langkah pertama yaitu diagram panah. Diagram panah ini seperti yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Ada nabi yang diwahyukan kitab, kemudian ada faktor dari. Ini udah langsung ke diagram panah. Jadi diagram panah itu bentuknya seperti ini ya. Kemudian diagram panah ini adalah langkah yang paling sering digunakan untuk menyatakan relasi. Karena dengan menggunakan diagram panah ini, ketika melihat relasi itu, orang lain udah langsung mengerti, oh ini relasi gitu. Kemudian cara yang kedua adalah diagram kartesius. Diagram kartesius ini seperti yang Ananda ketahui, itu ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, di sumbu X ini khusus untuk himpunan pertama yang kita tulis di sini, kemudian himpunan kedua kita tulis pada sumbu Y. Nah, setelah itu baru kita hubungkan Musa dengan Taurat, Daud dengan Zabur, Nabi Isa-nya dengan Injil, dan Muhammad dengan kitab Al-Quran. Nah, seperti inilah jika kita sajikan dengan diagram kartesius, relasi yang kita contohkan pertama kali tadi. Kemudian kita contohkan dengan bentuk contoh yang kedua, tapi masih dengan langkah yang sama, yaitu diagram kartesius. Kita gambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y, anggotanya himpunan pertama dan himpunan kedua. Setelah itu kita hubungkan masing-masing anggota pasangannya siapa aja. Nah, di sini terlihat ya, 2 dihubungkan dengan 18 dan 20, angka 3 dengan 15 dan 18, 4 dengan 20, dan 5 dengan 15 dan 20. Nah, jadi deh relasi yang kita nyatakan dengan diagram kartesius. Simpel kan? Kemudian kita lanjutkan yang ketiga dengan menyatakan himpunan pasangan berurutan. Dilihat dari kata-katanya, ini udah jelas ya. Kalau pasangan berurutan berarti memang harus berurutan. Coba kita lihat kasus 1 yang tadi. Ada Nabi Musa, kemudian ada kitabnya. Jadi Musa langsung kita pasangkan dengan Taurat, Daud dengan Zabur, Isa dengan Injil, Muhammad dengan Al-Quran. Kita tuliskan setiap pasangan dari relasi tersebut. Setelah itu jangan lupa ya, yang namanya himpunan pasti dipisah dengan atau dikurung dengan bentuk kurung kurawal. Jadi kalau seandainya lupa kurung kurawal gimana? Berarti itu bukan himpunan. Artinya itu hanya pasangan berurutan saja. Ingat, himpunan harus menggunakan kurung kurawal. Bagaimana dengan kasus 2? Kasus 2 tadi 2 dengan 18, 2 dengan 20, 3 dengan 15, 3 dengan 18, 4 20, 5 dengan 15, dan 5 dengan 20. Masing-masing kita sajikan secara berurutan. Nah, kemudian dikurung dengan kurung kurawal. Selesai. Inilah bentuk relasi yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, semoga mengerti. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan ditunggu konsep berikutnya mengenai fungsi.